Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar serta seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita di sore hari ini terkait dengan ayat dalam Al-Quranul Karim yang disifatkan sebagai arja ayah. Arja ayah, ayat yang paling mengandung roja, ayat yang paling mengandung roja, paling mengandung harapan. Dan ini disebut di dalam pembahasan Al-Quran dari Lataif, disebutkan oleh ahli tafsir dan selainnya. Iya. Jadi ada ayat-ayat yang dikatakan paling besar harapan di dalamnya. Ada ayat yang paling kuat menunjukkan ancaman, dan itu kita akan bahas insya Allah pada tempatnya. Dan tema kita di sore hari ini terkait dengan ayat-ayat yang dikatakan arja ayah. Ayat-ayat yang paling mengandung harapan. Iya. Nah, ini pembahasan yang besar, dan dari hal yang menunjukkan fikih di dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika seorang memahaminya dengan tadabbur, menyentuh hati dan menggugah jiwa, maka akan dia rasakan pada sejumlah ayat makna-makna yang agung. Termasuk di pembahasan ini, arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling mengandung harapan. Datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwa ayat yang paling mengandung harapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnasi ala dhulmihim. Sesungguhnya Rabbmu, wahai Nabi Muhammad, itu adalah yang maha memiliki pengampunan kepada manusia terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Dan memang dari sudut kandungan ayat, subhanallah, ini dari hal yang menunjukkan luasnya rahmat Allah dan besarnya pengampunan Allah. Allah menamakan dirinya dengan nama yang menunjukkan pengampunan, belas kasih, dan rahmat. Antaranya nama Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Di antaranya juga nama Ghaffar, Al-Ghaffar, bermakna yang maha mengampuni. Juga di antaranya nama Al-Ghafir. Ini 3 nama. Demikian pula di ayat ini, Dzu Maghfirah, yang maha memiliki pengampunan. Iya. Jadi ketika disebut inna rabbaka wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnasi ala dhulmihim. Sungguhnya Rabbmu maha memiliki pengampunan untuk manusia terhadap kezaliman yang dia lakukan. Datang juga dari Ibnu Abbas, ini juga disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir beliau. Di tafsir ayat di surah Thaha ayat 48, inna qad uhiya ilaina annal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksaan Allah itu terhadap siapa yang mendustakan. Man kadzdzaba, siapa yang mendustakan, wa tawalla, dan siapa yang berpaling. Kata Ibnu Abbas,
ayat ini adalah ayat yang paling mengandung harapan untuk orang-orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid itu, dia tidak pernah mendustakan dan juga tidak berpaling dari Allah. Iya, tidak berpaling dari Allah. Dan ini subhanallah dari renungan mereka, dan bagaimana ayat-ayat itu sangat menyentuh hati mereka. Iya, karena itu patut disyukuri ketika seorang itu mengenal kemurnian ibadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Iya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Itu dari keutamaan Allah terhadap kami, para nabi, dan terhadap seluruh manusia. Tapi banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Karena itu tauhid itu adalah hal yang paling diharapkan. Memurnikan ibadah. Hal yang paling diharapkan untuk seorang hamba. Iya. Dan disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, di pembahasan ayat di surah Al-Isra, sebuah hikayat, disebutkan oleh beliau sebuah hikayat, bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pernah saling mengingatkan mudzakarah tentang Al-Quran. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Qara'tul Quran min awwalihi ila akhirih. Falam ara fihi ayatan arja wa ahsana min qawlihi tabaraka wa ta'ala, kullu ya'malu ala syakilati." Iya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saya membaca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, dan saya tidak melihat ada ayat yang lebih mengandung harapan dan ayat yang lebih indah. Ayat yang lebih indah daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu ya'malu ala syakilati. Ya. Maksudnya ayatnya itu lengkapnya, kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi ini menurut Abu Bakar, ini ayat yang paling mengandung harapan. Katakan oleh Nabi Muhammad bahwa setiap dari orang itu, dia beramal sesuai dengan syakilahnya. Sesuai dengan kebiasaannya, pembawaannya, apa yang melekat padanya, jalannya. Ya. Jadi sudut harapan yang disebut oleh Abu Bakar, kata beliau, seorang hamba itu yang merupakan pembawaannya, dia gemar berbuat dosa. Iya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, dari kebiasaannya adalah mengampuni. Maka ini ayat dari ayat yang beliau anggap yang paling menunjukkan harapan. Ya, adapun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya qara'tul Quran min awwalihi ila akhirih falam ara fihi arja wa ahsana min qawlihi ta'ala. Kata Umar, saya membaca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, saya tidak melihat ayat yang lebih mengandung harapan dan lebih indah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Itu ayat yang dimaksud oleh Umar. Iya. Hamim. Kitab yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui. Ghafirid dambi. Yang Maha mengampuni taubat, yang Maha mengampuni dosa. Wa qabilit taub. Ghafirid dambi wa qabilit taubi. Dia maha mengampuni dosa, Maha menerima taubat. Iya. Jadi perhatikan, subhanallah, didahulukan mengampuni dosa sebelum dia bertobat. Sebelum menerima taubat.
Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Dan di kelanjutan ayat syadidil iqabi, yang sangat keras siksaannya. Nah, ini uslub dalam Al-Quran ya. Al-Quran itu selalu menggabungkan antara khauf dan roja, harapan dan rasa takut. Dan itu dua hal yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan itu metode Al-Quran. Iya, metode Al-Quran. Karena itu nanti saya akan ingatkan bahwa harapan yang benar itu adalah harapan yang disertai oleh rasa takut. Jadi kalau orang benar harapannya kepada Allah, maka dia semakin giat dalam beramal. Semakin giat di dalam melakukan ketaatan. Dan dia punya rasa takut kepada Allah. Itu harapan yang benar. Baik, jadi itu menurut Umar ayat yang paling mengandung harapan. Adapun Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qara'tu jami'al Qur'an min awwalihi ila akhirih falam ara ayatan ahsan wa arja min qawlihi nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, saya baca Al-Qur'an seluruhnya dari awal hingga akhirnya. Saya tidak melihat ada ayat yang lebih indah dan lebih mengandung harapan dari firman Allah, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Di surah Al-Hijr. Beri kabar kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha perahmat. Ya, subhanallah. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau juga berkata, qara'tul Qur'an min awwalihi ila akhirih falam ara ayatan ahsana wa arja min qawlihi ta'ala. Kata Ali, saya membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhirnya dan saya tidak melihat ada ayat yang lebih indah dan lebih mengandung harapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat yang sudah kita bahas kemarin. Iya. Dan ini memang pilihan bahwa itu adalah ayat yang paling mengandung harapan, bukan cuma dari Ali saja. Datang juga dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan selainnya dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Setelah menyebutkan hikayat ini, As-Suyuti Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa qara'tul Qur'an min awwalihi ila akhirih falam ara ayatan ahsana wa arja min qawlihi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Al-Qurtubi, saya juga baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Saya tidak ketemukan ayat yang lebih indah dan lebih mengandung harapan melebihi firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Untuk mereka keamanan dan mereka akan selalu berada di atas hidayah. Dan ini memang ayat luar biasa, kabar gembira untuk orang-orang yang bertauhid, memurnikan ibadahnya. Untuk mereka keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka akan selalu mendapat hidayah di dunia dan di akhirat. Selalu mendapatkan hidayah. Iya. Baik. Dan disebutkan ayat-ayat yang lain, oleh para ulama dari ayat-ayat yang dikatakan paling luas mengandung harapan. Di antaranya adalah ayat di surah Ad-Duha. Ayat di surah Ad-Duha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ya, sungguh Rabbmu akan memberi untuk engkau Nabi Muhammad pemberian sehingga engkau akan menjadi ridha. Sehingga engkau akan menjadi ridha. Ini kata sejumlah ulama, ini adalah ayat yang paling mengandung harapan. Ya, coba bayangkan Allah sudah menjamin nabinya akan diberi pemberian yang membuat beliau itu ridha.
Karena itu datang di dalam sebuah riwayat di Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Wahai Rabbku, sungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak dari manusia. Siapa yang mengikutiku, maka dia adalah dariku. Dan beliau juga baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari ucapan Nabi Isa dalam Al-Quran, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau menyiksa mereka ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan apabila engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi SAW, beliau membaca dua ayat ini. Kemudian beliau mengangkat tangannya, berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Sampai beliau menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad. Dan Allah lebih tahu apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Allah berfirman kepada Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad, tanya kepadanya, apa yang membuat dia menangis. Maka Jibril pun datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya. Maka Nabi pun menjelaskan apa yang membuat dia menangis. Kemudian Jibril menyampaikan hal itu kepada Allah. Dan Allah lebih tahu daripada Jibril. Maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Faqul, dan katakan kepadanya, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Sungguhnya kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu, wahai Nabi Muhammad, dan tidak akan membuat engkau merasa jelek dengan mereka. Maka ini sangat luas sekali harapan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti jalan beliau, tidak berbuat kesyirikan, maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti Nabi akan ridha melihat apa yang diberikan untuk umatnya. Dan ini dari ayat yang paling luas mengandung harapan. Iya. Tak ada ayat-ayat yang lain, cuman di pertemuan yang ringkas ini saya tutup dengan sebuah ayat yang juga dikatakan sebagai arja ayah. Dan ini lebih dipilih oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Iya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan kitab kepada siapa yang kami pilih dari hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, di antaranya mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan, dengan izin Rabb-nya. Jadi disebutkan umat ini diberi kitab, dan mereka ada tiga. Umat ini, ada yang menzalimi dirinya, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera dengan kebaikan. Tiga golongan. Tapi bersamaan dengan itu, semua dari golongan ini, itu diberikan dari keutamaan. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga-surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya. Mereka akan dikalungkan dari gelang-gelang, dari permata-permata, dan pakaian mereka dari sutra. Dan seterusnya dari ayat yang menunjukkan ini keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidup ini hendaknya kita pandang dengan pandangan yang luas, pandangan yang jauh. Sebagaimana luasnya kita memandang jagat raya ini, langit dan bumi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada itu. Harapan yang berada di sisi Allah itu lebih luas. Tapi perlu saya ingatkan, harapan itu apabila membawanya kepada dosa dan maksiat itu bukan harapan yang benar. Tapi itu namanya
sewenang-wenang di dalam rahmat dan keutamaan, orang yang berlebihan dalam nikmat. Tapi orang yang berharap dengan harapan yang benar, dia juga punya rasa takut kepada Allah, membuatnya semakin termotivasi bergerak dan berjalan. Iya, ini sudah berlalu sepertiga dari bulan Ramadan. Harusnya kita lebih bersemangat untuk melanjutkan aktivitas di bulan Ramadan ini, melakukan amalia-amalia ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan, dan harusnya seorang itu semakin bersegera menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.